Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian sore hari ini dan kita telah memasuki hari yang insyaallah ke-19, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan, lebih-lebih kesehatan iman kita sehingga ringan menjalankan kebaikan dan tidak nyaman menjalankan sesuatu yang tidak baik. Kita lanjutkan kajian ta'lim, masih topik tentang tentang kontinuitas dalam belajar. Jadi istiqomah dalam belajar. Wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati ala darsi wa tikrari fi awalil laili wa akhirih. Wala budda li talibil ilmi, dan tidak bisa tidak seorang pelajar untuk senantiasa minal muwadhabati ala darsi, untuk senantiasa kontinu dalam belajar atau rutin dalam belajar, wa tikrari, dan senantiasa mengulang-ulangi pelajaran, fi awalil laili wa akhirih, di awal malam dan di akhir malam. Kapan itu? Fa inna ma bainal aisya'aini wa waqti sahari, yakni antara waktu maghrib dan isya dan waktu sahur. Mengapa? Karena itu waktun mubarakun, waktu yang barokah, waktu yang terbaik untuk belajar. Bisa habis maghrib sampai isya atau waktu sahur. Waktu sahur ya monggo, sambil nanti kalau setelah bulan puasa, setelah qiyamul lail atau salat malam. Saya masih ingat dosen saya dulu cerita, beliau itu terbiasa bangun jam 1 malam, salat malam dan belajar. Dan itu di keluarga itu katanya terbiasa begitu dengan putranya yang kebetulan waktu itu di kedokteran. Saya iseng tanya, lah terus tidurnya mulai jam berapa? Kalau nggak ada kegiatan, dia habis isya tidak lama dia tidur. Tapi kalau ada kegiatan ya jam 9, jam 10 tidur. Tapi karena sudah otomatis jam 1 dini hari bangun. Kalau itu memang luar biasa karena fisik beliau memang bagus. Tapi memang lagi-lagi juga disesuaikan kondisi fisik Anda. Jadi kalau kondisinya tidak bagus ya jangan paksakan diri. Yang penting istiqomah. Kalau bisa bangun jam 3, sholat malam, dan setelah itu belajar. Waktu yang dibarokai. Jadi waktu mubarakun, waktu yang barokah. Kalau bisa jam 2, jam 2. Yang penting itu bisa dirutinkan. Nanti seperti tubuh ini terbiasa. Kalau orang-orang Arab, orang-orang tertentu yang protein dagingnya tinggi, memang fisiknya bagus ya. Kita orang Indonesia ini banyak karbohidrat. Terus ini di dalam kitab Ta'lim ini kemudian beliau memberi nasihat dalam bentuk syair untuk para pelajar. Ya thalibal ilmi basyiril wara'a, wahai para pelajar, bergaulah dengan orang-orang yang wara', orang-orang yang senantiasa menghindari sesuatu yang subhat. Kalau yang haram sudah jelas nggak perlu kita diskusikan. Yang subhat ini dihindari bagi para pelajar agar diberi kemudahan untuk belajar dan ilmunya itu barokai. Kemudian beliau katakan juga wajanibin nauma wahdari syi'a, wajanibin nauma, dan kurangi tidur. Jadi namanya pelajar itu tidurnya jangan banyak-banyak. Wahdari syiba'a, dan perut yang terlalu kenyang. Jadi perut yang terlalu kenyang itu memang membuat nanti susah bangun malam ya. Kemudian dalam syairnya beliau lanjutkan, dawim ala darsi la tufarriqhu, rutinlah belajar, la tufarriqhu, jangan sampai berhenti. Mengapa? Fal ilmu bidarsi koma wartafa'a, jadi dengan belajar ilmu akan tertanam dan berkembang. Itu
poin tentang pentingnya kontinuitas belajar dan apa yang perlu diperhatikan agar bisa istiqomah belajar di waktu-waktu yang dibarokai, di waktu habis maghrib sampai isya dan di waktu sahur. Kemudian juga tips yang beliau sampaikan untuk tidak berteman dengan teman yang bisa menjaga diri dari hal yang subhat, warok, dan kurangi makan serta perut yang kenyang. Kemudian juga poin berikutnya tentang cita-cita. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Wala budda, dan tidak bisa tidak, li talibil ilmi, para pelajar, minal himmati, kudu duwe himmah, keinginan, cita-cita, al aliyah, yang tinggi, fil ilmi, dalam ilmu, dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Kalau pelajar ini senantiasa punya himmah, cita-cita, maka dia digambarkan akan sesungguhnya orang akan terbang dengan cita-citanya. Jadi fa innal mar'u yatiru bihimmati. Jadi seseorang itu akan terbang bersama cita-citanya. Katoiri, seperti burung, yatiru bijana haihi, yang terbang dengan kedua sayapnya. Luar biasa nasihat dalam bentuk syair. Jadi itu biasa uslub yang dipakai kitab-kitab klasik begitu. Jadi untuk memberi nasihat, ya hampir sama dengan kitabnya Imam Ghazali, Ayyuhal Walad, atau Wahai Anakku. Itu juga isinya berupa nasihat-nasihat kepada anak. Kalau ada waktu bisa kita kaji kitabnya Imam Ghazali tentang parenting. Itu banyak ulama-ulama ternyata memberi perhatian soal pendidikan. Baik, itu saya kira untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk para pelajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kesimpulan yang pertama, bahwa belajar itu harus kontinu, ya. Kemudian waktu belajar yang bagus adalah habis maghrib sampai isya dan waktu sahur, dan harus diulang-ulang istiqomah. Kemudian tips yang disampaikan agar bisa istiqomah itu, jauhi atau kurangi tidur yang terlalu banyak dan makan yang terlalu kenyang. Kemudian di poin terakhir tadi, para pelajar harus punya himmah, punya cita-cita, harapan yang tinggi. Wong ki janji sing duwe harapan hope, maka dia akan semangat. Tapi begitu hopeless, kehilangan harapan, ya tidak akan semangat lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita lanjutkan besok sore. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.